Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Asrada, NIM 80 2018 0305. Di sini saya akan membahas tugas kewirausahaan. Tabel of content dari video ini adalah satu introduction, di mana itu lingkungan bisnis, presentation, topik pembahasan, analisis, analisa saya terhadap topik pembahasan, dan strategi, di mana itu pemecahan terhadap permasalahan. Ini sedikit kata-kata motivasi. Section atau lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, intuisi, dan kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan. Namun, bisnis masih tergantung pada mereka karena telah mempengaruhi kinerja keseluruhan serta keberlanjutan bisnis. Memahami lingkungan bisnis itu ada dua menurut saya. Yang pertama ialah istilah lingkungan bisa dipahami sebagai sesuatu yang mengelilingi atau kondisi aktivitas spesifik yang tengah berlangsung. Yang kedua, karena itu kita tahu perusahaan bisnis adalah entitas sosial yang dibuat berdasarkan struktur hierarki yang dimana setiap orang terasosiasi bersama untuk mencapai tujuan kolektif. Pentingnya memahami lingkungan bisnis. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi peluang bisnis, di mana semua bentuk perubahan tidaklah bersifat negatif. Jika bisa dipahami dan dievaluasi, mereka bisa menjadi alasan keberhasilan bisnis. Yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya. Kita tahu sendiri untuk sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis itu sumber daya itu penting. Jadi, pemindaian yang cermat terhadap lingkungan bisnis akan membantu kamu dalam memanfaatkan sumber daya bermanfaat yang diperlukan bisnis. Ini bisa membantu perusahaan untuk melacak ataupun memonitor sumber daya dan kemudian mengubahnya menjadi barang ataupun jasa. Yang ketiga, kita tuh harus siap menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan bisnis harus menyadari perubahan yang sedang berlangsung di lingkungan. Apakah itu perubahan dalam persyaratan pelanggan, tren yang ada, kebijakan pemerintah baru, hingga perubahan teknologi yang sering berubah secara cepat dan signifikan. Jika bisnis menyadari perubahan ini, maka hal itu bisa menimbulkan respon untuk menangani perubahan tersebut. 2. Topik pembahasan. Saya memilih topik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang meliputi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi serta mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung terhadap manajemen organisasi. Faktor eksternal adalah intuisi atau kekuatan luar yang potensial terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dari luar batas organisasi. Lingkungan bisnis eksternal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lingkungan internal. Faktor internal. Visi. Visi diartikan sebagai gambaran kondisi atau potret di masa depan, berjangka panjang yang akan dituju oleh sebuah organisasi. Misi. Misi sementara itu, misi adalah pernyataan mengenai maksud dan filosofi organisasi atau alasan mengapa sebuah organisasi eksis. Budaya perusahaan. Budaya adalah sistem dari kebersamaan nilai, kepercayaan, dan kebiasaan di dalam sebuah organisasi. Kebijakan organisasi, kebijakan menetapkan batasan-batasan sebagai arahan dalam membuat keputusan. Sumber daya manusia, karyawan berbeda-beda satu sama lain dalam berbagai hal seperti kecakapan, sikap, tujuan pribadi, dan kepribadian. Organisasi informal. Anggota organisasi akan menjumpai dua jenis organisasi di dalam perusahaan, yaitu formal dan tidak formal atau informal. Manajemen. Sikap dan referensi atasan mempengaruhi bagaimana sebuah tugas dilaksanakan. Hubungan antar divisi dan organisasi informal. Manajer harus memahami benar hubungan antara divisi atau departemen yang ada, harus memanfaatkan hubungan tersebut secara maksimal. Pemegang saham atau stakeholders. Dalam suatu perusahaan harus ada pemegang saham atau stakeholders yang memegang dana awal perusahaan. Yang terakhir, modal dan peralatan fisik. Itu bisa termasuk dana, mesin, ataupun gedung. Manajer harus siap mempersiapkan modal atau dana untuk menjalankan sebuah bisnis. Modal ini dapat berupa dana, mesin, atau gedung tempat pelaksanaan bisnis.
Kita masuk ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah intuisi atau kekuatan luar yang potensial terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja organisasi dari luar batas organisasi. Lingkungan bisnis eksternal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dari sebuah organisasi pada umumnya dibedakan menjadi dua, yakni lingkungan khusus atau mikro, juga disebut lingkungan tugas, dan lingkungan umum atau makro, yakni sebagai berikut. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholders, atau kita lebih tahunya sebagai pemegang saham. Konsumen. Konsumen atau pelanggan merupakan kelompok potensial yang mengonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Pemasok. Pemasok, perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi atau jasanya. Pesaing. Kita tuh butuh pesaing di perusahaan untuk lebih memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik dari pesaing. Kreditor. Perusahaan perlu memperlihatkan kreditor atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial, institusi keuangan, ataupun individu yang memberikan pinjaman dana. Pelanggan. Pelanggan merupakan kelompok individu dan organisasi konsumen atau nasabah tertentu yang membeli barang dan organisasi dan atau menggunakan jasanya. Pembuat peraturan. Badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor dari kondisi-kondisi latar belakang dalam lingkungan eksternal, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi kegiatan operasional dari sebuah organisasi. Di antaranya sebagai berikut. Kondisi ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Kondisi politik dan hukum. Kondisi politik dan hukum yaitu ideologi politik partai dan organisasi politik, pemerintahan hukum dan undang-undang, peraturan pemerintah dan mempengaruhi transaksi bisnis, perjanjian dengan negara lain, hak paten dan merek dagang. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperlihatkan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan terutama dalam hal pengembangan produk. Globalisasi. Globalisasi adalah satu faktor yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Analisis. Analisis hubungan lingkungan eksternal dan internal dengan organisasi. Lingkungan eksternal sebagai sumber untuk pemasok dari sumber daya dan konsumen dari output. Seberapa besar lingkungan ini dapat mendukung organisasi dapat membawa dampak terhadap orientasi, operasi, dan kinerja organisasi. Hubungan yang baik dengan para pemasok akan lebih menjamin kelancaran masuknya sumber daya yang dibutuhkan, dan pelanggan yang merasa puas akan mendukung permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Lingkungan internal berpengaruh langsung terhadap tingkat kemampuan dalam proses yang meliputi 3 subsistem yang ada di dalam sistem organisasi, yaitu masukan input, transformasi, dan keluaran output. Strategi menghadapi pengaruh lingkungan. Yang pertama itu integrasi, yaitu adalah dalam kondisi lingkungan berbisnis yang mengalami perubahan, tentunya dibutuhkan kerjasama dan organisasi yang kuat antara bagian-bagian di internal suatu bisnis. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan memegang peranan yang penting untuk menghadapi lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, diharapkan dapat menghadapi perubahan lingkungan. Merger. Tindakan merger atau penyatuan usaha menjadi pilihan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil. Maka, pengawasan dan kepemilikan dilakukan secara bersama-sama untuk mengurangi potensi terjadinya kegagalan usaha. Promosi dan iklan.
Promosi dan iklan tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau bisnis. Dalam menghadapi perubahan lingkungan pun, langkah promosi dan iklan bisa digunakan. Bergabung dalam asosiasi bisnis. Selain memperluas jaringan bisnis, asosiasi para pebisnis bisa menjadi media untuk menyampaikan pendapat bersama kepada pemerintah sebagai mengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi kegiatan bisnis. Sekian hasil dari animasi yang saya buat tentang lingkungan bisnis. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.